Halo cuy, balik lagi bersama gua. Gue bikin video ini sebenarnya atas dasar rasa penasaran gua sendiri ya. Dimana kemarin-kemarin gue udah melakukan komparasi untuk beberapa game dari dua buah GPU yang ada depan gua nih. Yang pertama ada GTX 1660 Super, ini punyanya FGA dan tipenya adalah SC Ultra. Ini spesifik ya, soalnya beda seri, beda merek, bisa aja berbeda performanya. Terus satu lagi ini ada Zotac RTX 2060 Super AMP. Ini AMP-nya doang, bukan AMP Extreme. Kalau AMP Extreme itu triple fan dan itu seri tertingginya Zotac untuk 2060 Super. Nah, dua GPU ini kan punya harga yang berbeda. Gue pengen tahu nih selisih FPS-nya itu sebanyak apa sih dan sebenarnya lebih worth it yang mana? Gitu pokoknya ya. Nah, sebelum gua kasih tahu hasil-hasil dari pengetesan game yang udah gua lakukan beberapa hari ke belakang, gua mau kasih tahu dulu spesifikasi yang gua pakai dalam melakukan pengetesan antara dua GPU ini. Untuk prosesornya gue menggunakan Ryzen 5 2600 stok dengan cooler NZXT Kraken X53. Terus RAM-nya gue pakai Corsair Vengeance RGB Pro 2x8GB running di 2666 MHz. Mobonya gue pakai Aorus B450i Pro Wi-Fi. Terus untuk SSD-nya gue pakai Transcend 110S NVMe 256GB dan di dalamnya ada Windows 10 versi 1909. Kemudian untuk game-game yang gue tes itu disimpan di harddisk Seagate Barracuda 2TB dan untuk PSU-nya gue pakai Whisper 650W 80 plus gold serta untuk casingnya gue pakai NZXT H200. For your information, sebelum masuk ke FPS grabnya, sorry banget gamenya ini nggak semuanya game-game yang paling baru atau terbaru-terbaru amat ya. Soalnya macam Cyberpunk 2077 itu mahal banget, ada di 700 ribuan. Jadi gue belum beli game tersebut, akhirnya gue ngetes tuh berdasarkan game yang gue punya aja. Tapi gue udah memilih dan gue rasa game-game ini cukup mewakilkan untuk game-game yang lainnya. Entah itu dari segi grafisnya, sistem requirementnya, dan segala macamnya. Oke, langsung aja sekarang gua akan tampilin FPS grabnya dan selamat menikmati. This is your final lap of the race. Nah, sekarang kita lihat rata-rata FPS yang didapatnya, di mana di resolusi 1080p RTX 2060 Super AMP ini ada di 110,17, sedangkan FGA GTX 1660 Super SC Ultra ada di 91,62 FPS. Jadi keduanya ini selisih FPS-nya di sekitaran 18,5 aja cuy. Untuk di 1080p ya, ingat. Sekarang kita pindah ke bagian bawahnya. Di bagian 4K ini perbedaan FPS-nya ada di sekitar 16,18 FPS atau 16,2 FPS ya. Dimana 1660 Super cuman bermain di kepala 3 doang, sedangkan RTX 2060 Super udah di atas 50 FPS untuk di resolusi 4K. Nah, sekarang kita tinggal compare masalah harganya. Harganya sebenarnya ada harga barunya, cuman harga barunya agak nggak relevan soalnya yang gue temuin si Zotac RTX 2060 Super ini harga barunya itu masih tidak berubah dari zamannya kuartal 2, kuartal 3 2020. Yang gue temuin ada di Rp6.625.000 dan kalau kuartal 4 gue tanya ke sellernya kemarin ya 2020 itu barangnya kosong, nggak ada. Jadi nampaknya itu harga belum diedit dari dulu gitu. Emang barangnya kosong. Jadi ya udah dibiarin aja harganya 6625. Tapi untuk si FGA GTX 1660 Super ini ada di Rp3.950.000 dengan kuartal yang sama. Jadi perbedaannya ada di sekitar 2,6 jutaan. Itu lumayan jauh banget ya.
Terus kita ngomongin harga secondnya. Nah ini lebih relevan nih. Untuk harga secondnya si Zotac RTX 2060 Super ini AMP series ya ada di sekitaran 5,5 juta. Sedangkan si FG GTX 1660 Super SC Ultra ini ada di sekitaran 3,5 sampai 3,6 jutaan. Artinya perbedaannya itu sekitaran 1,9 jutaan. Dan yang paling penting, apakah worth it untuk nambah sekitar 1,9 jutaan untuk nambah anggaran atau misal upgrade dari 1660 Super ke RTX 2060 Super? Jawabannya tergantung sebenarnya. Kalau kalian ngelihat dari hasil performa tes game yang udah gue lakukan tadi ya, perbedaan FPS-nya itu nggak banyak. Jadi mendingan dan lebih worth it GTX 1660 Super si FG ini atau 1660 Super yang lainnya. Mungkin performanya 11-12 juga meskipun beda tipe ataupun beda merek. Tapi kalian perlu pahami bahwa yang gua tes tadi itu spesifik untuk main game dan kita cuman nge-counting FPS-nya doang. Kita nggak bicarain tentang CUDA core-nya, nggak bicarain tentang performa renderingnya, kita nggak bicarain tentang RTX on. Jadi sebenarnya 2060 Super masih bisa worth it aja kalau penggunaannya lebih luas lagi atau kita lebih memaksimalkan performa dari GPU ini. Dan sebenarnya ada dua keunggulan yang nampak banget dari 2060 Super ini selain masalah tadi ya performa rendering, RTX on dan yang lain-lainnya. Dimana yang pertama adalah perbedaan VRAM. 1660 Super itu cuma 6 GB sedangkan RTX 2060 Super ini ada 8 GB RAM untuk VRAM-nya ya. Sebenarnya mungkin ini agak kurang kepake untuk sebagian orang ya, tapi seenggaknya ini headroomnya bagus banget. Dimana jika kalian main GTA 5 resolusinya 4K, kalian nggak bisa setting mentok kanan untuk di 1660 Super karena settingan mentok kanan 4K GTA 5 itu butuh minimal sekitar 7,2 GB VRAM, sedangkan ini cuma 6 GB, jadi pasti mental, pasti nggak bisa. Kecuali kalian turunin settingannya ke normal, GTA itu normal atau medium ya. Entah itu normal, medium, atau campur ada high-nya gitu. Tapi nggak bisa mentok kanan pokoknya. Sedangkan si 2060 Super kan punya 8 GB. Jadi dia sanggup ngerunning GTA 5 dengan resolusi 4K dan mentok kanan semua. Pertama itu. Dan yang kedua, kelihatan dari usage atau load-nya. Pas gua benchmarking Dirt Rally, ini si 1660 Super usage atau load-nya itu nyampe 99%. Sedangkan si 2060 Super ini mentok-mentok cuma 89, paling segitulah. Atau 90 nyentuh beberapa kali doang. Artinya 2060 Super memang punya headroom yang lebih luas daripada GTX 1660 Super. Mungkin untuk penggunaan jangka panjang atau mungkin untuk penggunaan game-game yang memiliki sistem requirement lebih berat daripada Dirt Rally dan sebagainya. Atau yang lain-lain tuh yang udah gua tes tadi ya. Jadi tergantung balik lagi ke penggunaan kita masing-masing. Kita pengen punya headroom yang lebih luas atau pengen yang pas-pasan aja tapi udah oke banget. Dan ngomongin soal FPS tadi ya, kalau kita ngomongin di range FPS yang udah tinggi, contohnya kayak di 90 FPS ke atas, itu perbedaan kayak, ini kan perbedaannya cuma 18 FPS-an nih di 1080p ya. Itu nggak kerasa dan menurut gue nggak berguna gitu, beda cuman sekian FPS untuk ngomongin FPS yang range-nya itu udah tinggi. Tapi untuk di resolusi 4K ini 15 FPS itu sangat amat berpengaruh, sangat amat berharga. Karena bisa kita lihat tadi bahwa si 1660 Super di 4K itu rata-rata cuman mainin di sekitar 30-an FPS. Meskipun minimumnya rata-rata masih bisa ngehandle di sekitaran 30 FPS, tapi itu gawat banget sih. Artinya dia nggak punya headroom lagi gitu loh. Takutnya kan ada update segala macam, ada improve grafik dan segala macam, jadinya udah nggak bisa running smooth lagi gitu untuk di resolusi 4K. Ingat itu untuk 4K ya. Itu salah satu keuntungan kalau kalian ngambil si 2060 Super karena punya headroom yang lebih luas. Dan di video kali ini gue spesifik ya nggak ngebahas tentang GPU lain kayak 3060 Ti atau 3050 Ti yang masih jadi rumor atau 3050. Jadi di sini tuh antara ngebandingin dua GPU ini doang nih, GTX 1660 Super spesifik juga punya FG dan RTX 2060 Supernya Zotac gitu. Akhirnya balik lagi pilihannya ke kalian masing-masing, ingin gunakan GPU ini untuk apa. Itu aja dari gue, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.